Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, alhamdulillah di hari ini kita masih bertatap muka kembali di dalam kajian Kitabul Fiqih Fathul Mu'in, yang mana di dalam tayangan video yang lalu kita telah selesai dalam pembahasan, sudah menyelesaikan pembahasan tentang tata cara mengqadha sholat. Dan di hari ini kita akan menerangkan, menjelaskan, mengkaji tentang syarat-syarat sholat. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu kepada kita, dan semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku ana pasal fi syuruti sholati ing dalam syarat-syarat sholat. Asyartu utai aran syarat iku ma barang ya tauqafu kang kandhek ale ngatasi ma apa sihatu sholati sai sholat oleh salan iku ro'ono apa syarat oleh salan uro'ono apa syarat iku minha sangking sholat. Syarat ialah sesuatu yang sholat itu bisa sah apabila terpenuhinya syarat tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak termasuk syarat di dalam sholat, tidak termasuk syarat yang ada di dalam sholat. Wa qutimat lan den dinginaken apa asyurutu biro-biro salat alal arkani ngarekaken ing atase biro-biro rukun liyana hakarana setuhune surut iku aula luwih utama bitakdimi kelawan den dinginaken. Ide syartu krana utai syarat iku mabarang yajib kang wajib apa takdimu dinginaken syartun ala sholati ing atase salat. Wastimraruha lan tetep melakune syarat fiha ing dalam salat. Artinya syarat ini lebih didahulukan dari rukun sholat. Syarat-syarat sholat ini lebih didahulukan daripada rukun sholat. Artinya sebelum kita mengerjakan rukun-rukun sholat yang sebanyak 17, sebelum kita memulai sholat, mengawali sholat dengan bacaan takbir, terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat tersebut ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan ini apabila tidak dipenuhinya, maka sholat yang kita laksanakan, sholat yang kita kerjakan itu tidak sah. Kenapa syarat-syarat sholat lebih didahulukan daripada rukun, mengerjakan rukun sholat? Li'annaha awla bitaktimi, karena syarat sholat ini lebih diutamakan, lebih baik, lebih diutamakan untuk didahulukan daripada rukun-rukun sholat. Ini syartu ma yajibu takdimuhu ala sholati, karena syarat-syarat sholat itu lebih didahulukan, harus didahulukan atas mengerjakan atas pelaksanaan sholat. Wastimraruhu fiha, dan syarat-syarat ini tetap berlangsung, tetap berlaku di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri. Seperti contoh, seumpamanya kita mengerjakan sholat, maka syarat wajib sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Maka syarat ini atau berwudu ini membuat sah tidaknya sholat yang kita kerjakan. Apabila sholat kita didahului dengan syarat wudu, maka sholat kita akan sah. Tetapi apabila sholat kita tidak didahului dengan syarat berwudu, maka sholat kita tidak sah. Dan wudu ini tetap berlangsung sampai sholat itu sempurna, sampai sholat itu selesai. Jadi ketika wudu, syarat dalam sholat, syarat dalam
sahnya sholat ini apabila berhenti di tengah jalan, berhenti di pertengahan pelaksanaan sholat, maka sholatnya keseluruhannya tidak sah. Misalkan wudhu merupakan syarat dari sahnya wudhu. Apabila tengah-tengah sedang mengerjakan sholat, lalu wudhu hilang karena kentut dan lain sebagainya, maka itu berarti syarat dari sahnya wudhu terputus di tengah-tengah pelaksanaan sholat, maka sholat itu tidak sah karena lepasnya syarat dari sahnya sholat, yaitu berwudhu. Ketika sholat kita sampai selesai, syarat dari sahnya sholat yaitu berwudhu tetap berlangsung, tetap mengikuti pelaksanaan sholat sampai selesai, maka itu sholat kita adalah sah karena syarat sah yaitu berwudhu istimromru fiha, tetap mengikuti pelaksanaan sholat sampai selesai, maka itu berarti sholat kita yang kita kerjakan itu sah. Tetapi apabila syarat sahnya sholat seperti wudhu tidak kita ikutkan di dalamnya mulai awal, artinya kita tidak berwudhu, atau mengikuti dari awal akan tetapi di tengah-tengah pelaksanaan sholat lepas, hilang karena kentut dan lain sebagainya, maka secara otomatis sholat kita tidak sah karena syarat yang selalu mengikuti sholat itu tidak mengikuti sholat sampai selesainya sholat. Lalu kemudian para pemirsa yang saya hormati, surutus sholati utai biro-biro syarati sholat iku khamsatun limo. Hadu hautai salah sijini khamsa iku toharatun sesuci an hadathin sangi hadas au janabatin utawa janabat. Syarat-syarat sholat itu sebanyak 5. Syarat sholat ada 5 macam. Ahadu atau haradun an hadatin. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Hadas kecil maksudnya. Hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah dengan berwudu. Hadas besar yaitu dengan mandi junub. Wa janabatin, dan bersuci dari janabat. Artinya syarat sholat yang 5, yang pertama adalah harus suci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, dan suci dari janabat yaitu hadas besar yaitu harus mandi janabat atau mandi besar. Dan kedua pelaksanaan ini, hadas kecil maupun hadas besar atau hadas ini sendiri adalah merupakan salah satu syarat yang paling utama, yang paling harus diperhatikan ketika akan mengerjakan sholat. Jadi menghilangkan hadas ini ditaruh pada nomor pertama, karena menghilangkan hadas ini ketika mau atau menjadi syarat sholat adalah lebih diutamakan. Menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu, dan menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi janabat atau mandi junub atau mandi besar. At-taharatu utai aran taharah lugatan inda dalam bahasa lugat iku an-nadzafatu bebersih wal khulusu bersih minad danasi saking reget. Wa syar'an lan ing dalam basa syara' iku raf'ul man'il mutarattab, ngilangaken perkara kang nyegah, perkara kang ngalang-alangi alal hadasi ngatas hadas awin najisi utawa najis. Taharah itu menurut bahasa adalah bersuci atau menghilangkan sesuatu seperti misalnya kotoran, menghilangkan atau membersihkan kotoran, itulah yang disebut taharah. Menurut bahasa, taharah adalah membersihkan atau mensucikan dari kotoran. Seperti kita, kotoran berupa kotoran hewan, maka itu namanya taharah.
membersihkan dari kotoran hewan. Adapun yang toharah menurut syara adalah menghilangkan atau mengangkat sesuatu yang menghalangi dari hadas atau dari najis. Akan tetapi toharah menurut syara, menurut agama ini lebih luas maknanya, lebih luas pengertiannya. Kalau toharah menurut syara, menurut logat adalah hanya bermakna bersuci dari kotoran atau bersuci dari najis. Tetapi toharah menurut agama, menurut syara adalah menghilangkan dari hadas kecil atau menghilangkan dari najis. Dari najis, bukan hanya kotoran, tapi kotoran itu bisa kotoran dari debu, dari tanah, itu termasuk kotoran. Tapi yang disebut najis adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang apabila terbawa dalam sholat maka sholatnya tidak sah, karena pelaksanaan sholat itu dibarengi atau digantungi, dilekati oleh najis, maka sholat kita tidak sah. Adapun kotoran itu bisa saja debu, tanah dan lain sebagainya yang tidak bersifat najis. Maksudnya ketika itu melekat di pakaian kita, itu sholat kita tetap sah. Tetapi sholat kita tidak seperti sholat yang memang betul-betul menghadap kepada yang Maha Agung, yang Maha Suci, sah. Tapi sholat kita seperti sholat yang tidak penuh dengan pengagungan kepada zat yang suci. Tetapi itu tetap sah. Tetapi apabila itu najis walaupun sedikit, kita bawa ke dalam mengerjakan sholat, walaupun sedikit, apabila itu najis, yang namanya najis, maka sholat itu tidak sah. Jadi yang disebut toharah menurut syara adalah menghilangkan sesuatu dari hadas kecil. Artinya menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu. Adapun menghilangkan najis dan kotoran itu dengan membasuhnya dengan air. Jadi sama-sama pengertiannya. Toharah menurut syara sama-sama menghilangkan dari hadas kecil dengan berwudu. Toharah menghilangkan, mengangkat, menghilangkan dari najis dengan cara membasuhnya dengan menggunakan air. Tetapi perbedaannya, kalau toharah mengangkat dari hadas dengan wudu, itu dimulai dengan niat. Tetapi menghilangkan, mengangkat dari najis itu cukup membasuh, menghilangkan dengan air dan tidak disertai niat menghilangkan najis. Tapi dengan ala wudu ada niat di awal, berniat menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Palula mukana pun tekang utama ay taharatu, palula moko tekang awal ay taharatu tegese taharah anil hadas sang hadas iku al wudu. Jadi taharah yang pertama yaitu menghilangkan hadas, yaitu dengan cara berwudu seperti yang barusan saya sampaikan. Wa wa ta wudu bitamil wawi kelan dumai wawu iku istimalul mai, nganggo banyu fi a'dhain ing dalam pira-pira kawata maksusatin kang den tentokan mubtatahatan kang den kawiti biniyatin kelawan niat. Wa bi fathiha lan kelawan fathahu iku ma barang yutawaddo iku ma banyu yutawaddo kang digawe wudu apa bihi emah. Bersuci dari hadas sebagai urutan yang pertama, bersuci dari hadas, dan nomor 2 bersuci dari najis. Bersuci atau menghilangkan hadas itu dengan cara berwudu. Lafaz wudu di sini dengan dumah wawu adalah menggunakan air,
menggunakan air untuk berwudu dan dimulai atau diawali dengan niat menghilangkan hadas kecil. Jadi menggunakan air untuk membasuh seluruh anggota badan dengan niat menghilangkan hadas kecil, ini namanya disebut wudu. Adapun dengan fathah wawu wadu, ini bisa diartikan air tempat berwudu. Air tempat berwudu. Kalau wudu ini menggunakan air untuk seluruh anggota badan dengan niat menghilangkan hadas kecil. Kalau wadu ini bermakna tempat untuk berwudu atau air tempat untuk berwudu. Wakana lan ono opo Wakana lan ono opo ibtida'u wujubihi, kawitane wajib wudu iku ma'a ibtida'i wujubil maktubati, sertane kawitane wajibe salat fardu iku lailatul isra'i, ono wengine Isra. Para pemirsa yang saya hormati, ini berkaitan dengan kapan dimulai kewajiban berwudu, kapan masa dimulainya kewajiban berwudu, itu syarat-syarat dari sahnya sholat itu berwudu. Nah, awal dari diwajibkannya wudu adalah bersamaan dengan diwajibkannya sholat, yaitu malam Isra. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tugas kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sholat, itu bersamaan dengan wudu. Jadi sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala diisrakan oleh Allah, dimirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bersamaan dengan perintah pelaksanaan wudu. Jadi wudu dan sholat ini awal diwajibkannya itu pada malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersamaan. Seketika sholat dan wudu seketika secara bersamaan adalah mulai di awal diwajibkannya sholat dan wudu adalah malam Isra Mi'rajnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surutuhu utawi syarate wudu, wudu itu wudu iku surutil ghusli kaya pira-pira syarate adus. Iku 5. Syarat-syarat wudu itu sama halnya seperti syarat-syarat mandi. Artinya mandi besar. Jadi wudu dan mandi itu dikawali dengan niat. Kalau wudu berniat menghilangkan hadas kecil, kalau mandi itu berniat menghilangkan hadas besar. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kenapa di situ ada fardhal? Karena wudu itu termasuk fardu yang wajib dikerjakan bersamaan dengan ketika mengerjakan fardu yang lain. Fardu yang bersamaan turunnya awalnya diwajibkannya yaitu sholat. Usalli nawaitu wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhal lillahi ta'ala, atau cukup lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala bisa, atau nawaitu wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhal lillahi ta'ala juga itu lebih baik. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati minal wiladati minal haidi
lillahi ta'ala atau farada lillahi ta'ala. Karena kedua cara menghilangkan hadas kecil maupun besar ini, itu kedua-duanya adalah merupakan wujub, merupakan kewajiban ketika mau mengerjakan sholat atau mau mengerjakan membaca Al-Quran atau mau mengerjakan tawaf dan lain sebagainya, yang memang itu diwajibkan ketika mau mengerjakan suatu ibadah yang memenuhi, yang membutuhkan syarat wudu atau syarat menghilangkan hadas besar. Para pemirsa yang saya hormati, sampai di sinilah yang bisa kita kaji untuk hari ini, dan untuk besok atau pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang air, tentang masalah bagian atau pembagian macam air. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kelanjutan dari kajian kitab fikih ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.